pada saat itu ternyata raja dari negara Awangga bernama Prabu Karnomondro atau Karnowiseso itu juga kasmaran dengan kecantikan dari Dewi Surtikanti, Mas Bayu. Nah, banyak sekali karena kondange si anak-anak dari Prabu Salya dengan Dewi Pujawati itu sangat cantik-cantik semua. Jadi Erowati, Surtikanti dan Banowati itu semua sangat cantik sekali. Nah, di situ Prabu Karnomondro itu yang berwujud raksasa itu tadi berniat ingin menculik dari Dewi Surtikanti itu tadi. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, Mas Gurit, Ya, ini saya masih penasaran, Mas, ya. tentang kisah yang ada di negara Mandaraga. Kemarin kan kita telah membahas tentang Dewi Erowati. Nah, dan kali ini saya ingin mengetahui tentang kisah Dewi Surtikanti, anak kedua dari Prabu Salya. Ya. Nah, itu ada kisah menarik apa, Mas, di tokoh tersebut? Oh ya, Mas Bayu. Pertanyaan yang menarik sekali dari Mas Bayu. Bagaimana kisah yang ada di salah satu tokoh di dalam Mahabharata, anak dari Prabu Salya, yaitu Dewi Surtikanti, Mas Bayu. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang Dewi Surtikanti, Mas Bayu, saya beri bocoran sedikit bahwa Surtikanti itu mempunyai seorang pacar, yaitu Suryatmojo. Suryatmojo itu yang saya kemarin ceritakan, dia adalah anak dari Dewi Kunti yang dengan Dewi dan Bathara Surya yang dilahirkan dari kuping itu tadi, Suryatmojo atau Basukarna, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Suryatmojo itu tadi sudah tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa. Dia diasuh oleh seorang gustir dari negara Astina, yaitu Adiroto, dan ibunya bernama Nado. Nah, di situ Suryatmojo tumbuh menjadi seorang kesatria yang ahli dalam berperang, dalam memanah. Keahliannya dia memanah, Mas Bayu, si Suryatmojo itu tadi. Nah, gagah sekali dia itu memiliki hubungan dengan Dewi Surtikanti itu tadi. Diceritakan bahwa Surtikanti itu sudah berpacaran dengan Suryatmojo itu tadi. Nah, suatu ketika si Suryatmojo itu diam-diam itu sering-sering sekali datang ke Kaputren negara Mandaraga. Dia itu sering menemui Surtikanti yang berada di Kaputren. Nah, ada sedikit cerita, sekelumit cerita di sini bahwa Sanggit cerita bahwa ketika Suryatmojo itu datang atau diam-diam menyelinap ke Kaputren itu, dia itu pasti meminta bantuan ayahnya Bathara Surya untuk membuat gerhana. Jadi membuat gerhana pada siang hari, namun anehnya daerah yang terkena gerhana itu hanya daerah Kaputren saja. Jadi yang terjadi gelap itu hanya di Kaputren negara Mandaraga itu tadi. Nah, hal tersebut dilakukan agar si Suryatmojo itu tadi gampang menyelinap lah istilahnya, agar tidak diketahui para emban, para abdi-abdi prajurit negara Mandaraga. Kalau gelap kan dia banyak yang tidak tahu itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa acara tersebut berhasil, Mas? Nah, namun ternyata di situ juga walaupun gelap itu ada banyak yang mengetahui juga. Namun di situ dia mengira bahwa yang memasuki itu tadi adalah Permadi, karena di dalam pewayangan tokoh Suryatmojo dan Arjuna atau Permadi tadi hampir mirip, Mas Bayu. Nah, ternyata di situ
di saat si Suryatmojo itu tadi diam-diam memasuki kamarnya si Surtikanti, Banowati tadi mengetahui Banowati itu merasa sakit hati atau cemburu kepada si Permadi. Dia mengira bahwa si Suryatmojo itu tadi Permadi karena perawakan. Karena perawakan dan bentuk tubuhnya si Suryatmojo itu hampir sama dengan si Permadi itu tadi, karena diceritakan di situ Permadi itu sudah memiliki hubungan juga dengan si Banowati itu tadi. Jadi istilahnya cemburu kok pacarku mlebu kamar Mbak Yuku, seperti itu Mas Bayu, karena perawakannya hampir mirip itu tadi Mas Bayu. Nah, di negara Astina Mas Bayu, Duryudana itu mengirimkan surat lamaran kepada Prabu Salya. Dia itu ingin menikahi Dewi Surtikanti. Itu niatnya si Duryudana, Surtikanti akan dijadikan permaisuri di negara Astina itu tadi Mas Bayu. Terus apakah lamaran Duryudana itu diterima, Mas? Nah, di situ lamaran tersebut diterima oleh sang Raja Prabu Salya itu tadi, dan Duryudana pada saat itu akan dinikahkan dengan si Surtikanti itu tadi, karena di situ Salya itu belum mengetahui bahwa si Surtikanti sudah memiliki pacangan atau pacar, yaitu Suryatmojo itu tadi. Nah, di situ Duryudana diceritakan bersama rombongan itu para Kurawa dan juga ada Durna, ada Sengkuni itu tadi datang ke negara Mandraka untuk menanyakan tepat tanggal pernikahan antara Duryudana dengan si Dewi Surtikanti itu tadi. Nah, pada saat itu ternyata raja dari negara Awangga bernama Prabu Karnomondro atau Karnowiseso itu juga kasmaran dengan kecantikan dari Dewi Surtikanti Mas Bayu. Nah, banyak sekali karena kondange si anak-anak dari Prabu Salya dengan Dewi Pujawati itu sangat cantik-cantik semua. Jadi Erowati, Surtikanti dan Banowati itu semua sangat cantik sekali. Nah, di situ Prabu Karnomondro itu yang berwujud raksasa itu tadi berniat ingin menculik dari Dewi Surtikanti itu tadi. Jadi berangkat si Prabu Karnomondro dari negara Ngawangga itu ingin menculik si Surtikanti itu tadi. Berangkatlah dia di situ Mas Bayu. Suryatmojo pada saat itu ditemui oleh ayah tirinya yaitu Adiroto yang saya ceritakan tadi. Di situ terlihat bahwa si Suryatmojo sedang murung, dia sedang sedih. Lalu ditanya oleh ayahnya mengapa dia seperti itu, kok rakoyo biasane. Nah, seperti itu, dan mengatakan bahwa Suryatmojo itu ingin menikah dengan Dewi Surtikanti itu Mas Bayu. Terus bagaimana reaksi ayahnya itu maksudnya dengar anaknya ingin menikah itu? Oh ya, Adiroto pada saat itu sedih Mas Bayu. Dia bingung karena niat anaknya tersebut pasti akan gagal, karena Surtikanti adalah anak dari Prabu Salya, seorang raja dari negara Mandaraka, raja besar, dan sedangkan si Suryatmojo adalah cuman anak kusir. Jadi istilahnya si Adiroto bapak itu tadi ngandani si Suryatmojo, kon ngilu gidake kowe sapa, seperti itu. Istilahnya kowe ora patut sandingan karo putri ratu kuwi mau. Namun di situ niat si Suryatmojo atau Karno itu tadi juga sangat bulat, sangat kuat. Maka itu dia tetap berangkat untuk mencari kebahagiaan itu tadi, meminta izin kepada Adiroto dan juga ibunya Dewi Nodo. Dia nekat pergi. Di situ Adirata ikhlas tidak ikhlas lalu mengizinkan si Suryatmojo itu tadi pergi untuk mencari kebahagiaan hidupnya itu tadi Mas Bayu. Mau apa itu mengizinkannya ya? Ya, seperti itu Mas Bayu. Nah, suatu ketika itu Dewi Banowati meminta Permadi untuk datang ke Kaputren negara Mandaraka untuk menemuinya. Jadi Banowati mengundang Permadi melalui Rukmaroto. Di situ setelah bertemu si Banowati tadi meminta kejelasan karena dia masih mengira si Permadi itu menyukai kakaknya si Surtikanti itu tadi kok. Karena tadi melihat Suryatmojo memasuki kamarnya si Surtikanti tadi. Nah, salah paham istilahnya seperti itu. Gitu ya, nah, dikira Permadi. Lah, Banowati itu menanyakan apakah benar itu Permadi sering memasuki kamar kakaknya Surtikanti itu tadi. Di situ dia menanyakan. Lalu pada saat itu si Permadi pun juga kaget. Nah, dia kaget, tidak mengira bahwa pertanyaan yang diajukan Banowati seperti itu. Nah, Permadi itu mengatakan bahwa tuduhan yang dikatakan oleh Banowati itu tidak benar. Dia tidak pernah menemui Surtikanti, tidak pernah memasuki kamar Surtikanti. Nah, lalu si Banowati juga kebingungan karena emban-emban atau prajurit-prajurit itu mengatakan bahwa yang memasuki kamar tersebut adalah si Permadi itu, orangnya mirip Permadi itu tadi. Lah, Banowati menceritakan bahwa orang emban-emban itu mengetahui bahwa
yang memasuki kamar Surtikandi mirip lah seperti dengan Permati. Nah, Permati lalu menyimpulkan di sini dia itu teringat dengan seseorang yang hampir mirip dengannya, yaitu si Suryatmojo itu tadi. Tahu ya, Mas? Nah, Permati di situ juga menyimpulkan tidak ada orang yang mirip dengannya selain si Suryatmojo, anak dari Adiroto itu tadi, Mas Bayu. Maka dari itu tiba-tiba datang si Rukmaroto mengabarkan bahwa Surtikandi itu hilang dari negara Mandaraka. Gubuh-gubuh datang menemui si Arjuna dan Banowati mengatakan si Surtikandi hilang dari negara Kaputren Negara Mandoroko itu tadi, Mas Bayu. Hilang. Terus itu apa yang mereka lakukan mendengar kabar tersebut? Nah, di situ karena Banowati itu juga sangat sayang kepada kakaknya, walaupun timbul kecurigaan di awalnya itu tadi, dia lalu meminta si Permadi itu tadi untuk mencari orang yang telah menculik si Surtikandi itu tadi. Jadi situ Banowati telah sadar bahwa yang memasuki kamar si Surtikandi bukan si Permadi namun orang lain. Nah, di situ si Permadi diminta oleh Banowati untuk mencari orang yang menculik si Surtikandi itu tadi, Mas Bayu. Terus apakah Permadi itu mau sudah mencari si Surtikandi? Akhirnya si Permadi tadi mengiyakan permintaan si Banowati itu tadi, dan dia berjanji bahwa setelah ia berhasil kembali membawa si Surtikandi, maka Permadi akan segera melamar si Banowati itu tadi. Setelah menyatakan perasaan terang-terangan kepada ayahnya, yaitu Prabu Salya itu tadi. Nah, akhirnya diceritakan, singkat cerita, Prabu Salya itu menerima kedatangan Prabu Duryudana bersama para Kurawa, yang lain banyak sekali. Di situ Duryudana mengutarakan maksud kedatangannya ke negara Mandaraka bahwa dia itu ingin menanyakan tanggal pernikahannya dengan Dewi Surtikandi itu tadi, Mas Bayu. Nah, sang raja pada saat itu, Raja Prabu Salya itu tadi sedih dan meminta maaf kepada Duryudana karena anaknya Surtikandi tadi hilang tadi dari negara Mandaraka di situ, Mas Bayu. Terus bagaimana reaksi Duryudana mendengar kabar tersebut? Nah, di situ Duryudana kecewa. Pasti dia kecewa dan juga marah-marah karena ya karakternya si Duryudana seperti itu. Kalau dia dikecewakan seperti itu, pasti akan marah-marah. Di situ Duryudana tetap meminta pertanggungjawaban dari Prabu Salya karena si Salya sudah berjanji akan menikahkan anaknya dengan Duryudana, dan situ ada alasan juga Duryudana juga membatalkan pernikahan. Pastinya dia juga malu, seorang anak raja kok Rasi Dorabi seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya Salya itu memutuskan sebagai pengganti si Surtikandi yang hilang itu tadi, belum ditemukan itu tadi, Duryudana akan tetap menikah namun tidak dengan Surtikandi melainkan dengan Dewi Banowati seperti. Jadi sekarang diganti dengan Dewi Banowati ya, Mas? Ya. Lalu apakah Duryudana mau dengan Dewi Banowati itu? Nah, Duryudana akhirnya mengiyakan istilahnya tinimbang isin ora sida rabi iki mau, dia akhirnya mau dinikahkan dengan Banowati itu tadi. Salya lalu mengutus anaknya Rukmaroto untuk mengabarkan bahwa Banowati akan segera dinikahkan dengan Duryudana, karena di situ pun Prabu Salya juga belum mengetahui hubungan antara Banowati dengan Arjuna, Mas Bayu. Jadi hubungan antara Banowati dan Permadi itu istilahnya diam-diam lah, dan tidak ada yang mengetahui. Nah, Banowati akhirnya pada saat itu sedih mengetahui bahwa dia akan dinikahkan dengan pilihan ayahnya, yaitu Duryudana, karena dia pun tidak bisa menolak karena itu adalah keinginan ayahnya. Dia tidak ingin membangkang keputusan yang dibuat oleh ayahnya itu tadi. Istilah yo kanggo menyelamatkan nama baik harta martabat negara Mandaraka itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, kabar hilangnya si Surtikandi itu tadi sudah menyebar dari berbagai penjuru mata angin seperti itu. Banyak sekali warga-warga yang mengabarkan bahwa putri dari Mandaraka tersebut hilang. Nah, Suryatmojo pun juga kebingungan, pacarnya hilang seperti itu. Nah, dia meminta bantuan si Badara Surya, ayahnya, untuk menemukan si Surtikandi itu tadi, dan Badara Surya itu mengatakan dibantu. Di situ Badara Surya mengatakan bahwa yang mencuri si Surtikandi adalah raja dari negara Awangga bernama Prabu Karnawisesa itu tadi. Nah, sudah diberitahu bahwa yang menculik Prabu itu ya, Karnawisesa itu tadi. Lah, Suryatmojo akhirnya berangkat menuju ke negara Awangga itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apakah si Suryatmojo bisa mencarinya itu, Mas Grit? Nah, sebentar Mas Grit, sebelum Mas Grit lanjut, silahkan diminum dulu, Mas. Oh iya. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran tentang cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Itu apakah Suryatmojo bisa, Mas, sudah mencari si penculiknya itu? Nah, singkat cerita diceritakan
bahwa Suryatmojo itu bisa menemukan letak negara Awangga itu tadi, Mas Bayu. Nah, dia itu diam-diam menyelinap memasuki kaputren negara Awangga itu tadi dan menemui si Surtikandi itu tadi. Dia akhirnya setelah bertemu Surtikandi, Surtikandi juga sangat senang bahwa Suryatmojo kekasihnya ternyata juga peduli terhadapnya. Dia mencarinya dan berhasil menemukan dan dibawa pergi oleh si Suryatmojo itu tadi. Nah, di saat akan keluar dari negara Awangga, prajurit-prajurit negara Awangga mengetahui Surtikandi dibawa oleh si Suryatmojo itu tadi. Nah, akhirnya terjadi peperangan si Suryatmojo melawan prajurit dari negara Awangga itu tadi. Namun di situ Suryatmojo berhasil memenangkan pertarungan. Dia membawa Surtikandi kembali ke negara Mandaraka, Mas Bayu. Nah, akhirnya berhasil. Nah, seketika dibawa ke negara Mandara. Di tengah perjalanan itu Suryatmojo itu bertemu dengan dihadang oleh si Arjuna bersama Rukmoto bersama pasukan-pasukannya. Jadi mencari Surtikandi itu tadi. Nah, di situ si Arjuna menyimpulkan bahwa yang mencuri si Surtikandi itu adalah si Suryatmojo itu tadi. Salah paham. Di situ Arjuna memaksa meminta si Surtikandi untuk diserahkan, namun si Suryatmojo tidak mau, tidak menyerahkan si Surtikandi. Lalu terjadi peperangan di antara Arjuna dan si Suryatmojo. Terjadi peperangan yang sangat sengit ya, karena keduanya juga ahli dalam berperang, juga sangat sakti, ahli dalam memanah juga. Namun di situ diceritakan bahwasanya si Suryatmojo akhirnya kalah melawan si Permati. Si Surtikandi dinaikkan kereta dan dibawa ke negara Mandaraka, sedangkan si Suryatmojo itu dirangket atau diborgol seperti itu, dibawa ke Mandaraka untuk diberi hukuman itu tadi. Permati membawa Surtikandi menuju ke Mandaraka beserta Suryatmojo yang telah diikat itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, si Prabu Salya itu menerima kedatangan Permati bersama Surtikandi itu tadi. Sang raja pada situ senang sekali, Mas Bayu, karena Permati telah membantu lagi. Kemarin telah membantu Irawati dan sekarang juga telah membantu Surtikandi itu tadi. Berjasa sekali bagi negara Mandaraka. Permati juga menceritakan bahwa yang telah mencuri adalah si Suryatmojo itu tadi. Yang telah mencuri Surtikandi adalah si Suryatmojo, dan menceritakan bahwa Suryatmojo pun secara diam-diam sering sekali datang ke negara Mandaraka, ke kaputren negara Mandaraka itu tadi. Nah, di situ sang raja akhirnya marah sekali atas perlakuan Suryatmojo dan akan memberi hukuman mati kepada si Suryatmojo itu tadi. Hukum mati. Lah, Surtikandi pada saat itu menangis karena pacarnya akan dihukum mati oleh ayahnya itu tadi, dan mengatakan kepada ayahnya bahwa jika si Suryatmojo diberi hukuman mati, maka si Surtikandi juga harus diberi hukuman mati, karena kedua-duanya istilahnya si Surtikandi juga mengakui kesalahan. Istilahnya nek bahasa Jawa nglebok kelanangan ning kaputren itu tadi. Di situ berarti si Surtikandi juga bersalah. Kenapa kok yang hanya dihukum si Suryatmojo, kok Surtikandi tidak dihukum seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya Prabu Salya kebingungan. Dia kebingungan, dia dilema, hatinya dilema. Dia tidak mau kehilangan anak perempuannya itu tadi. Namun di situ dia harus menjalankan keadilan. Di situ Suryatmojo juga harus dihukum. Dia juga kebingungan pada saat itu. Tiba-tiba pada saat itu ada kabar bahwa si Prabu Karnawisesa mengamuk di negara Mandaraka itu tadi. Nah, Karnawisesa akhirnya si Suryatmojo bersedia membantu di situ. Akhirnya di Suryatmojo membantu mengusir si Prabu Karnawisesa itu tadi. Lepaskan, terjadi geger di negara Mandaraka. Karnawisesa tadi tidak terima karena Surtikandi berhasil diculik oleh Suryatmojo, sedangkan si Suryatmojo akhirnya berperang melawan si Karnawisesa itu tadi, yang hendak meminta si Surtikandi itu tadi. Nah, sang raja akhirnya berperang melawan Suryatmojo, namun si Karnawisesa berhasil dibunuh oleh Suryatmojo dengan panahnya, Mas Bayu. Nah, di situ si Kurupati Duryodana itu tadi melihat keterampilan memanah dan berperang kesaktian si Suryatmojo itu tadi, dia itu terkesima, dia itu heran. Seorang anak kusir ada Adiroto itu tadi memiliki keahlian berperang seperti itu. Lalu dia mendekati dan memuji keahliannya si Suryatmojo. Di situ dia memiliki celah, memanfaatkan celah menurut Patih Sengkuni agar nantinya si Suryatmojo itu bisa bergabung dengan
para Kurawa, istilah untuk membantu para Kurawa itu tadi, membantu menambah kekuatan para Kurawa itu tadi. Maka setelah Suryatmojo berhasil membunuh si Karnawisesa itu tadi, Raja Awangga itu tadi, Kurupati lalu memberikan negara Awangga tersebut kepada Suryatmojo agar dia menjadi raja di negara Awangga itu tadi, Mas Bayu. Jadi negara Awangga, negaranya Karnawisesa tadi, setelah si Karnawisesa mati tadi, Komplangan tidak ada memiliki raja, maka diberikan kepada si Suryatmojo itu tadi. Dan di situ si Kurupati Duryudana tadi akan membiayai pesta pernikahan Suryatmojo dan Surtikanti itu tadi. Jadi keperluan pesta raja di situ akan dipenuhi si Duryudana itu tadi. Nah, di situ karena kebaikan hati si Duryudana dan karena si Suryatmojo tadi ingin membalas budi, maka dia akhirnya mengucapkan sumpah kepada Duryudana untuk membalas budinya. Nanti dia bersumpah bahwa jika nanti Duryudana membutuhkan bantuannya, Suryatmojo akan siap membantu walaupun nyawanya sebagai taruhan, seperti itu, Mas Bayu. Dia ingin balas budi ya. Balas budi. Di situ akhirnya si Suryatmojo tadi diwinisuda atau dilantik di negara Awangga menjadi adipati di negara Awangga, bergelar Adipati Karno atau Adipati Basukarno, raja negara Awangga, seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya itu sudah sah si Adipati Karno itu tadi menjadi raja dan menjadi bagian dari para Kurawa itu tadi. Akhirnya setelah menjadi raja, Prabu Salya pun akhirnya tidak malu untuk menikahkan si Surtikanti dengan si Karno itu tadi, karena dia mengetahui dulunya kan si Suryatmojo adalah anak kusir. Jadi raja itu tadi, istilah kastanya sudah naik, seperti itu. Jadi sudah naik kasta dari anak kusir menjadi seorang raja itu tadi. Jadi si Salya sudah patut lah, merasa sudah patut jika si Surtikanti dinikahi seorang Basukarna, adipati dari kerajaan Ngawangga itu tadi, Mas Bayu. Nah, menikah di situ akhirnya. Jadi di situ tadi sebelumnya cerita tentang Surtikanti itu tadi, kisah percintaan antara Suryatmojo dan Surtikanti yang rumit sekali, memiliki banyak sekali cobaan itu tadi, Mas Bayu. Di antaranya Surtikanti diculik oleh Karnawisesa namun berhasil diselamatkan oleh pacarnya yaitu Suryatmojo itu tadi, dan dinikahkan itu tadi, dijadikan raja di negara Ngawangga, bergelar Adipati Karno itu tadi, Mas Bayu. Oke, tadi pemirsa, cerita dari Mas Budi tentang pernikahan Suryatmojo dengan Dewi Surtikanti. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.